Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, kakak-kakak dimanapun berada. Sebelumnya mohon maaf, sepertinya kita belum bisa meet, karena aku yakin pasti kakak-kakak di sini pada sibuk semua, jadi aku coba buatkan recordingnya untuk briefing ruang kelas ruang guru begitu ya. Nah, sebelumnya aku mau mengucapkan terima kasih banyak ke kakak semua yang sudah meluangkan waktunya untuk bisa menjadi relawan di Bantu Belajar batch satu ini. Luar biasa gitu kan, atensinya sangat tinggi gitu. Dan aku harapkan kakak-kakak di sini bisa komitmen dan juga bisa mengikuti rangkaian kegiatan relawan Bantu Belajar sampai akhir nanti. Nah, untuk pembelajarannya sendiri bisa dimulai mulai hari Senin tanggal 13 September. Kemudian untuk apa namanya pertemuannya, teknis pembelajarannya dan sebagainya itu bisa kakak-kakak atur sesuai dengan kebutuhan anak-anaknya. Nah, jadi sebenarnya Bantu Belajar ini eh, tidak semacam pendidikan formal atau bimbel apa ya bimbel em, seperti bimbel-bimbel lainnya begitu. Tapi kalau di sini kita menyediakan wadah gitu untuk adik-adik yang sekiranya butuh bantuan apa namanya dalam mempelajari pembelajaran-pembelajaran di sekolah begitu ya. Jadi adik-adik di sini nantinya bisa bertanya gitu, bisa bertanya ke lewat kakak-kakak, kemudian bertanya tentang tugas gitu kan. Apalagi materi-materi yang diterima oleh adik-adik ini adalah materi-materi dasar gitu, SD, SMP, SMA gitu. Dan harapannya kakak-kakak di sini bisa membantu adik-adik sesuai dengan kebutuhan adik-adik begitu. Nah, untuk kelasnya ini kan terbagi menjadi online dan offline. Nah, untuk offline ini tentu ini ya apa namanya lebih mudah gitu karena langsung bertemu dengan adiknya. Untuk online ini bisa menggunakan website Ruang Guru, atau jika memang sulit gitu kan, sulit entah karena muridnya itu masih kelas 1 SD jadi belum begitu tahu gitu tentang penggunaan Ruang Guru seperti apa, itu tidak apa-apa, jadi cukup menggunakan WhatsApp group saja, presensi melalui apa namanya WhatsApp group, di WhatsApp grup kelompok kecil gitu ya, kelompok belajar kecil. Kemudian nanti setiap pertemuan boleh dilaporkan ke aku begitu kakak-kakak. Nah, kemudian apa namanya untuk yang offline pun sama ya, presensinya seperti itu. Jadi nanti ada laporan berupa foto yang dipecehkan ke aku, dikirimkan ke aku. Udah gitu ada nama nama anaknya yang hadir siapa dan yang tidak hadir siapa begitu. Nah, untuk teknis pertemuannya itu dalam 1 minggu, efektifnya itu memang dalam 1 minggu itu ada 2 kali pertemuan. Tapi untuk jadwalnya itu bisa disesuaikan dengan jadwal kosong dari kakak-kakak dan kesepakatan dengan adik-adik begitu. Kalau begitu, aku coba share screen dulu ya untuk apa namanya pembuatan ruang kelas di ruang guru. Nah, di sini sebentar aku coba untuk share screen dulu ya. Nah, sepertinya di sini sudah terlihat. Jadi yang untuk hub yang pertama itu mencari apa namanya ruang kelas ruang guru ya kakak-kakak. Kemudian kita klik ini sebentar. Oke. Nah, kemudian setelah itu oh sebentar. Ternyata salah. Klik yang ini kakak-kakak. Setelah itu, sebentar kita tunggu dulu. Nah, sedang memuat. Nah, di sini jika kakak-kakak belum daftar, silakan daftar dan lebih mudah sebetulnya daftarnya itu lewat Gmail ya. Lewat Google maksudnya. Lewat Google itu biasanya lebih mudah karena aku sudah terdaftar. Jadi aku tinggal masuk dan aku masuk lewat akun Google gitu. Nah, kemudian setelah aku masuk lewat tadi, em, lewat Google, akun Google, nanti akan dipilih nih, pilih peran sebelum masuk, masuk sebagai guru atau siswa. Berarti kita masuk sebagai guru. Nah, setelah itu, nah, oh di sini aku sudah masuk sebagai guru. Nah, sebelumnya itu nanti akan ada tampilan membuat organisasi dan dipilih itu kira-kira organisasinya itu
tempat berasal kakak itu dari mana, provinsinya dari mana, kabupaten kota dari mana, kemudian akan ada pilihan memilih bimbel atau sekolah. Nah, nanti kakak boleh memilih bimbel, bimbingan belajar gitu ya, dan nama organisasinya bisa ditulis Bantu Belajar dan alamat organisasinya itu Pondok Inspirasi begitu ya. Nah, ini untuk provinsi dan pilihan kota ini bisa disesuaikan dengan domisili kakak-kakak. Nanti jadi sebelum masuk bakal ada seperti itu, tampilan seperti itu gitu ya. Karena aku sebelumnya sudah daftar, jadi aku tidak ada tampilan seperti itu. Nah, kemudian setelah itu, nanti setelah masuk akan ada tampilan yang seperti ini ya, kakak-kakak. Kemudian di sini kakak langsung buat kelas saja, buat kelas. Setelah itu pilih kelas, misalnya ada yang kelas 3 SD, pilih kurikulumnya itu boleh pembelajaran menurut topik, kemudian pelajaran yang kakak-kakak eh, ampu itu apa, misalnya matematika, kelasnya berarti misalnya 3 SD MTK misalnya gitu kan. Nah, kemudian buat. Nah, setelah dibuat ini, nah di sini kan belum ada siswanya ya, belum ada siswanya. Nah, kemudian kakak-kakak bisa mengundang siswa lewat sini. Nah, setelah ini disalin dan dikirimkan ke WhatsApp grup eh, bersama adiknya atau melalui link ini begitu. Nah, setelah nanti dikirim, nanti adiknya itu akan diundang. Nah, akan diundang setelah diundang nanti akan ada di sini adiknya. Jadi di sini nanti ada daftar gurunya dan ada daftar siswanya. Ya kurang lebih berarti ada minimal itu ada 2 siswa dan maksimal ya itu boleh lah ya. Ya pokoknya minimal ada 2 siswa begitu. Nah, setelah itu nanti di sini ada daftar hadir, daftar materi, ada materi. Nah, ada daftar kehadiran, nah di sini buat daftar hadirnya. Nah, untuk buat daftar hadir misalnya sekarang ini judul daftar hadir misalnya untuk MTK waktu bagikan hadir kakak itu dengan adiknya itu di jam 9 pagi ya. Jam 9 pagi ceritanya sampai jam pembelajarannya sampai jam 11 pagi misalnya. Dan jika ada pengulangan, misalnya ternyata jadwalnya fleksibel, berarti tidak diulang aja ya. Karena nanti bisa jadi untuk kelasnya itu tidak selalu di hari Senin dan sebagainya. Tapi kalau misalnya ada pengulangan, ini bisa nih setiap minggu pada hari misalnya nih setiap 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 apa namanya setiap hari apa misalnya setiap hari Selasa begitu dan ini dibuat akhir pembelajarannya kapan sampai tentunya sampai periode si apa namanya batch kita ya bantu belajar itu selesai begitu. Tapi kalaupun tidak, boleh berarti tidak diulang saja. Nah, kemudian ini wajibkan siswa melampirkan foto bukti kehadiran. Oke, nah ini bagikan. Nanti dibagikannya ini, oh iya, maaf, ini batas waktu pengisian daftar hadir sebentar. Oke, ternyata pengisiannya itu lewat sini ya, kakak-kakak diklik ininya, kemudian nanti akan keluar di sini jam 11 misalnya, kemudian di sini, oke, begini 11.00 AM, sip. Nah, kemudian klik bagikan. Diproses, kita tunggu beberapa detik ya kakak-kakak untuk keluar linknya. Oke, nah di sini nggak bisa ya, karena kenapa nggak bisa? Karena di sini aku belum memasukkan siswa. Tapi kalau misalnya kakak-kakak nanti sudah memasukkan siswanya, tentu nanti di sini akan ada nih ya, di sini ada nama siswanya, misalnya minimal ada dua orang, begitu. Nanti bisa presensi di sana. Nah, setelah itu, nanti untuk daftar kehadirannya kakak-kakak bisa diunduh nanti di akhir pembelajaran itu di bulan kurang lebih kita selesai sekitar 1 bulan ya, Oktober atau November atau bulan berapa ya aku lupa. Nah nanti itu listnya bisa diberikan kepada aku nantinya di akhir
sampai batch 1 ini bantu belajar selesai gitu. Nah, kemudian materinya juga bisa kakak-kakak akses di sini, misalnya melalui misalnya foto gitu, atau misalnya dalam bentuk apa namanya PDF yang kakak temui di apa namanya di Google begitu ya, atau kakak buat soal-soal dari apa namanya dari Google kemudian kakak ketik dan disimpan di sini atau dan sebagainya gitu. Ini bisa kakak tambahkan. Nah, tugas-tugasnya misalnya setelah pembelajaran kakak ingin mengetahui sampai sejauh mana adik-adik itu paham gitu kan. Jadi bisa ditambahkan tugasnya di sini begitu. Dan nanti analisis nilainya bisa dilakukan di sini begitu ya. Nah, ini bisa dilakukan di sini gitu. Begitu kakak-kakak. Sepertinya cukup ya kalau dari aku untuk briefing penggunaan ruang gurunya. Sebentar aku stop share dulu. Seperti itu kakak kurang lebih. Kalau misalnya nanti ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan saja melalui WhatsApp group atau melalui melalui WhatsApp group atau melalui PC juga boleh. Mudah-mudahan pembelajaran kita bisa lancar. Kemudian adik-adik ini di sini bisa merasakan manfaat dari kita gitu karena apa ya istilahnya kita itu di sini dalam keadaan usia yang produktif gitu, usia di masa-masa menjadi apa ya seorang pemuda pemudi begitu ya kakak-kakak. Jadi diharapkan kita bisa berkontribusi gitu walaupun mungkin hanya satu dua orang yang kita ajar misalnya gitu, tapi kita tidak pernah tahu gitu apa yang kita berikan kepada mereka bisa berdampak sebesar apa di kemudian hari nantinya. Dan tentunya mudah-mudahan langkah kecil kita ini bisa menjadi apa ya bisa menjadi salah satu kontribusi yang kita berikan gitu untuk negeri kita, apalagi di masa pandemi ini. Jujur aku sering melihat ada adik-adik yang apa ya kurang mengerti pelajaran dan bahkan itu adalah hal yang dasar yang seharusnya bisa diketahui oleh mereka gitu, tapi ternyata belum bisa begitu. Nah, begitu kakak-kakak, kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin aku cukupkan sampai di sini. Sekian, terima kasih. Semangat untuk kakak-kakak ke depannya. Semoga kakak-kakak bisa melaksanakan amanah ini dengan penuh tanggung jawab, komitmen, menyelesaikan sampai akhir, dan tentunya ini bisa menjadi salah satu apa ya ladang kebaikan gitu uh, untuk apa ya untuk memajukan negeri kita gitu. Gitu, sekian dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sore, pagi, malam untuk kakak-kakak semuanya. Semangat!